Bismillahirrahmanirrahim. Petinya senopati tercebur ke dalam kolam sup antara hati yang mati dan juga hati yang hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, seorang tabi'in yang mulia, yaitu Imam Hasan al-Basri rahimahullah, menasihati kita semua bahwa hati itu terkadang mati dan terkadang hidup. Apabila ia mati, maka bawalah ia kepada amalan yang wajib. Dan apabila ia hidup, maka biasakanlah ia dengan amalan yang sunnah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan dari beliau kepada kita semua bahwa hati ini hanya ada dua pilihan, surga atau neraka. Jika ia hidup, maka dia akan mendapatkan surga. Tapi jika ia mati, maka balasannya adalah neraka. Oleh karenanya, ketika hati ini mati, maka dihimbau untuk diajak kepada hal yang wajib. Karena kaidah dari hukum wajib adalah ketika dikerjakan mendapatkan pahala, tetapi ketika ditinggalkan dia akan mendapat dosa. Jika dikerjakan dia meraih surga, dan jika dia ditinggalkan maka neraka yang ia dapatkan. Berbeda dengan yang sunnah. Kalau hatinya itu hidup, dia akan mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang baik. Jauh berbeda dengan hati yang mati. Karena hati yang mati ini, jangankan untuk berbuat baik, untuk bisa bergerak saja ia malas. Mau ke masjid berat, mau berinfak, hatinya menolak. Mau membaca Al-Quran, sungguh sesuatu yang tidak membuat dia bahagia. Oleh karenanya, benar kata Imam Hasan al-Basri, ia harus diajak kepada hal yang wajib. Perbandingan cuma dua, surga atau neraka. Tetapi jika hatinya ini hidup, maka ia harus dibiasakan dengan hal-hal yang sunnah, sehingga ia akan meraih pahala yang lebih dibanding pahala yang wajib. Kalau yang wajib sudah selesai, maka hati yang hidup ia akan mudah untuk melakukan hal-hal yang sunnah, seperti membaca Al-Quran, tersenyum, kemudian berbuat baik kepada siapa saja. Itu hal-hal yang sunnah. Itu mudah dilakukan bagi hati yang hidup. Beda dengan hati yang mati. Hati yang mati itu berat untuk melakukan hal-hal kebaikan seperti itu. Makanya pernah kita dengar sebuah lagu yang begitu viral. Judulnya itu Tombo Ati. Kalau orang Jawa sudah terbiasa nih. Dulu liriknya sungguh mudah untuk diingat. Kalau tidak salah dulu ya, kira-kira lagunya seperti ini. Tombo ati itu 5 perkara nih. Yang pertama, baca Quran dan maknanya.
Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, berbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Salah satunya, jika ini dijalankan, moga-moga Allah Subhanahu mencukupi. Apa ya? Moga-moga Allah mencukupi. Maksudnya begitu ya kayaknya. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada zamannya lagu ini viral sekali. Kalau tidak salah tuh, siapa itu lagunya? Di Jawa sana. Nah, ini masih terngiang nih karena dulu waktu masih sekolah sering dengar lagunya. Jadi sekarang masih terbayang sedikit-sedikit. Nah, semoga dengan amalan-amalan itu bisa menghidupkan hati-hati yang mati. Hati yang perlu obat, maka dibiasakan dengan 5 hal tadi. Atau kalau kata Imam Hasan al-Basri tadi, maka yang mati arahkan kepada amalan yang wajib. Karena cuma 2 pilihannya, surga atau neraka. Tidak ada pilihan lain. Tetapi ketika ia hidup hatinya, ia akan mudah untuk diajak kebaikan. Ia akan murah tersenyum, membaca Quran akan dia jabani, sholat akan dia lakukan. Sholat sunnahnya bukan cuma wajib, tapi ba'diyah, qobliyah juga dilaksanakan. Sholat duhanya, qiyamul lailnya itu akan dilaksanakan ketika hatinya hidup. Dan oleh karenanya, mari kita selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla yang memiliki hati kita, agar membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang malas, dari sifat-sifat yang disenangi oleh setan, dari sifat-sifat yang membawa kita kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Teman-temanku yang semoga selalu berbahagia. Semoga dengan ini kita menjadi lebih bersemangat kembali untuk bisa memanfaatkan masa-masa kita di dunia ini, yaitu dengan menghidupkan hati kita dan membiasakan hati kita dengan amal-amal yang sunnah, yang itu insya Allah akan menjadikan kita menjadi penghuni surga yang tingkatannya lebih dibanding orang-orang yang hanya melakukan hal yang wajib saja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bahagiamu adalah kebaikanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila dirasa video ini baik dan bermanfaat, boleh untuk di-share, di-like, dan subscribe. Dan bila ada kritikan serta saran untuk perbaikan, boleh juga disampaikan melalui kolom komentar. Semoga Allah menjadikan kita sebagai sumber kebaikan.